para wanita yang hari ini nonton dan juga untuk dua special guest kita malam ini, yaitu Ignatia Suwarna dan juga Helena Tumbelaka. Yuk kita kasih tepuk tangan dong buat mereka. So wherever you are, let's give a big hand untuk mereka and let's give a big hand to the Lord. Nah, mungkin udah ada yang lihat iklannya ya, advertisingnya. Jadi Ignatia Suwarna ini dia teman lama saya. In fact, dia kakak kelas saya nih waktu dulu kita sama-sama kuliah di Amerika. Dan Nasya, kalau saya panggil dia Nasya ya, Nasya ini hebat banget. Dulu setiap kali kita ada PR computer science, kalau nggak ngerti udah langsung telepon Nasya. Dia kayak helpline kita untuk ngerjain PR. So Nasya ini sekarang ada di Dana sebagai VP Engineering. Awesome, right? VP Engineering, emang Nasya ini udah pinter banget dari dulu, cemerlang. Dan juga Nasya ini ikut dalam Light Group Kemang di dalam komunitas Light of Jesus. Kemudian kita juga ada Helena Tumbelaka. Hai Helena. Helena ini Helena pasti banyak yang tahu ya. Helena ini dulu adalah pemain basket putri dan sering banget masuk ke majalah ataupun kalau saya sering Google dia ya, itu nama Helena sering muncul. Dan Helena ini juga melayani sebagai Light Group Leader dan juga di tim Praise and Worship di komunitas kami Light of Jesus. So, Bapak Ibu Saudara semua pasti udah nggak sabar ya dengan tema hari ini, yaitu Brainy, Bold, and Beautiful. Tapi sebelum kita memulai, mari kita bersatu dalam doa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur Tuhan, karena penyertaan-Mu yang begitu sempurna di dalam hidup kami. Engkau telah menciptakan setiap dari kami berharga, indah di mata-Mu. Tuhan, saat ini mungkin ada beberapa dari kami yang merasa kami tidak berharga, atau kami merasa kami lemah, rapuh, atau kami lagi tidak confidence, Lord. Kamu serahkan ini ke dalam tangan-Mu, karena kami mau klaim bahwa kami adalah anak-Mu yang sungguh Kau kasihi. Tuhan, berkatilah kami hari ini, biarlah dari sesi hari ini kami bisa sama-sama bertumbuh untuk menjadi pribadi yang lebih baik, menjadi wanita yang lebih baik, yang mengejar tujuan hidup kami dan untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ini ke dalam tangan-Mu Tuhan. Bunda Maria, doakanlah kami selalu, sehingga kami bisa menjadi precious women yang selalu menyenangkan hati putra-Mu. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alright, so sebelum kita mulai, saya pengen ngajak main-main dulu nih. Kita adain polling ya. Coba saya buka dulu pollingnya. Teman-teman yang ada di rumah, Bapak Ibu Saudara juga bisa ikutan main ya. Kalau yang sekarang ini lihatnya dari web browser, bisa coba masuk ke dalam aplikasi GoPlay. Di situ bisa main-main dan juga bisa donate, dan semua donasi yang kita terima hari ini akan kita sumbangkan untuk para korban bencana di NTT lewat Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. So, saya mau nanya ini, saya mau adain polling ya. Saya mau nanya pada Helena dan Nasya, tapi teman-teman semua yang lihat dari rumah, Bapak Ibu semua yang lihat dari rumah, bisa juga pilih ya. Yang pertanyaan pertama itu adalah, sebentar. Pertanyaan pertamanya ada di kolom polling. Silakan dipilih. Dan saya mau nanya nih sama Helena sama Nasya, bisa dijawab ya. Jadi lebih sering di dapur atau lebih sering di salon? Dapur. Dapur. Kalau Nasya gimana? Sebelum pandemi salon pijat kaki. Tapi sekarang nggak dua-duanya. Oke. Kalau saya lebih sering di dapur karena nggak sabar di salon. Oke, sekarang yang kedua, let's do the polling ya. Lebih suka high heels atau flat shoes? Nasya dulu deh, pilih apa yang mana nih? High heels or flat shoes? Flat shoes. Flat shoes. Helena?
Aku flat shoes. Shoes. Kayaknya cuman aku doang nih suka high heels. Oke, buat yang ada di rumah silakan pilih pollingnya, prefer high heels atau flat shoes. Oke, sekarang yang polling yang ketiga ya. Polling yang ketiga nih. Lebih pilih mana? Keluar rumah tidak pakai alis atau keluar rumah tidak pakai lipstick? Silakan Siapa diisi. duluan nih? Oke, Helena dulu deh, Helena. Aku keluar rumah tidak pakai lipstick. Yeah. Kalau Nasya, Lebih pilih keluar rumah nggak pakai alis. aku juga lebih pilih keluar rumah nggak pakai alis. Ya ketahuan deh. It's alright. Oke, thank you. So thank you. Dan thank you buat teman-teman semua yang udah ikutan partisipasi ya di Go Play. Tidak ada yang benar atau salah. Ini semua adalah preference. Ya, oke. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Helena sama Nasya. Siapa sih your role model cewek? Silakan bisa mulai dari Helena dulu. So who is your female role model in your life? Okay, for me, my female role model pastinya my mother. Why? Because dia adalah seorang wanita yang sangat kuat. Buat aku dia adalah superhero. Dia menjadi contoh banget untuk aku dan membuat aku ingin menjadi seperti dia gitu. Ketika nanti bisa berkeluarga, aku pengen menjadi ibu yang kuat dan juga mengasihi tanpa batas gitu. Jadi gimana mama itu menunjukkan sebagai seorang wanita karir di musik, sekaligus menjadi seorang ibu yang luar biasa dan seorang istri yang hebat gitu. Jadi memang kalau buat aku dia adalah role model aku sepanjang masa sih. Wow, that's so sweet. And your mom is so inspiring. Kalau Nas gimana nih? Who is your female role model, Nas? Ya, nggak copycat sih sama Helena, tapi it is also my mom. Karena I think ya mom itu kita day to day kita bisa lihat their struggle gitu ya. So my mom also was a working mom sepanjang hidupnya, and sampai sekarang pun umur berapa tuh? Hampir 70 masih working mom, cuma berhenti aja nih karena pandemic. And then saya bisa lihat how jadi waktu saya grow up gitu ya, so waktu masih kecil masih kerja full time my mom. Abis itu dia adjust her working schedule ketika kita udah gede supaya bisa still have time for us gitu. Tapi then basically ya bisa I see how dia give support as a wife, and then also play her role gitu sebagai mom, and yeah, so that's I'm very proud of having her as my mom. Yeah, your mom is also amazing, Nas. I think aku percaya ya bahwa strong women will give birth to strong women. So I can see that. Aku bisa ngelihat bahwa mama kalian tuh luar biasa banget ngelihat dari Helena sama Nasya ya, yang benar-benar luar biasa gitu. Bukan hanya successful and beautiful, but you also, kalian juga punya hati yang baik banget. Nah, sekarang aku pengen ngomong-ngomong, ngobrol-ngobrol lebih dalam nih. Aku nanya sama Nasya dulu ya. Nah, Nasya, kan kamu masuk ke engineering ya, ke computer and IT world, dan dari dulu di kuliah kita lihat kalau IT itu biasanya didominasi sama pria. Apa sih yang bikin kamu mau untuk masuk ke dunia ini gitu, dunia engineering and IT? Oke, sebenarnya simple aja, as simple as I like mathematics gitu. Terus waktu dulu
nggak tahu mau major apa, temen tahu suka matematik, so sempat major in accounting. Tapi ketika belajar kuliah gitu, and then diintroduce sama computer science, ya udah coba-coba, and then ya itu waktu SMA kan zaman saya belum terlalu ada komputer gitu ya, jadi kita nggak tahu. Tapi pas kuliah, oh ini tuh namanya teknik komputer, and I like it, ya udah saya dan jalanin sih gitu ya. Terus habis kuliah, kan kamu memutuskan untuk oke, aku mau lanjut nih di karir yang berhubungan dengan engineering dan IT. Apa sih yang bikin kamu tetap mau berkarya di bidang ini, walaupun mungkin ya kita tahu ya IT sama engineering itu kan jam kerjanya panjang, kemudian juga dan nggak banyak wanita yang berkarya di bidang itu. Tapi apa yang membuat kamu dari habis kuliah mau untuk terus berkarir di sana? Simply just ya karena saya enjoy the working di bidang computer science gitu loh. Saya suka coding, saya suka programming, saya suka solving problems with coding. Dan sebenarnya itu salah kaprah kali ya, IT long hours. Itu jadi malah justru IT itu bikin flexible hours loh. Jadi itu juga nilai plus waktu itu sih, karena oke, I know bisa kerja dari komputer di mana aja. So I think it's bisa bikin saya fleksibel, biarpun saya pergi long hours dan saya tetap bisa di rumah, misalnya have a family and still kerja gitu sih. Jadi itu stereotype ya, jadi itu anggapan yang salah. Bisa flex hours ya, you can work wherever you are. Working from home gitu. Ntar saya cerita, jadi pengalaman saya sejak saya punya anak pun, sejak saya punya anak pertama, saya selalu kerja dari rumah gitu. Oke. So my next question nih, pasti kan dalam meniti karir ini sampai kamu jadi VP sekarang, itu kan pasti banyak struggle apa aja sih yang kamu hadapin dalam karir? Oke, I think sebenarnya yang saya mau clarify, mungkin struggle in every decision or every career yang you choose gitu pasti ada struggles gitu ya. Struggle yang saya alami mungkin nggak any special or any harder than any other career choice gitu. Cuman kalau saya yang lebih struggle sih mungkin standar as a working mom gitu ya. Waktu awal-awal single everything was still good gitu, tapi ketika punya anak ya my priority kan change gitu ya. So and then kita dulu live outside Indonesia gitu, nggak punya belum punya akses untuk punya mbak gitu kan. Jadi ya kita harus arrange semua, and untung ada support system suami, and then kita decided kita waktu itu juga nggak mau taruh di daycare, tapi dan dengan babysitter itu mahal, tapi that's our choice gitu. Jadi dengan ya semua bisa di arrange lah supaya I feel happy, my husband juga feel like anaknya tidak terlantar gitu ya. Jadi saya kerja dari rumah, and then I can still supervise, monitor my son waktu itu dengan babysitternya. Itu struggle-nya, itu like pulang kerja ya kan, masak, urus anak gitu kan, nggak berhenti. And then saya ngejar lagi kerjaan malam gitu. Itu tapi keuntungannya IT tuh. Jadi kita bisa kerja sendiri, and then ya aja sesuai dengan waktu kita gitu sih. Wow, keren banget ya, bisa juggle antara kerjaan dan juga keluarga. Boleh nggak di-share tipsnya apa nih? How to balance career and rumah, maksudnya urusan rumah, supaya bisa semuanya ini terjaga dengan baik gitu. Mungkin ini akan sangat useful, terutama untuk para working moms ya. Gak ada mantra tertentu, just do it. I mean, and then always ada support system, and I just ya seperti doa Bapak kami. I mean like I just take it one day at a time gitu ya. Kesusahan hari ini ya dipikirin hari ini, and then minggu ya nggak tahu sih gimana jaga. Tapi I managed to have my career berapa tuh berarti ya more than 15 years in the IT industry, ya dijalanin aja sih, and I always ya pray gitu loh, my family and my mom, my extended family gitu. Oke.
Nah, Nas, lu kan ini aku ada tiba-tiba tercetus nih pertanyaan ini. Sorry ya, kita keluar dari skrip sebentar. Nah, ini nih bahaya. Nah, kamu kan udah jadi VP, Vice President Engineering. It's Iya. such a high position, posisi yang sangat tinggi. Dan pasti punya banyak tim, banyak orang dalam tim kamu juga gitu. Um, Gimana caranya memimpin tim dengan baik? Kadang-kadang kan ada yang bilang gini, kalau kalau bos cewek itu biasanya suka baper, suka mudi, gitu kan ya. Tapi itu stereotype. I believe it's just a stereotype. Uh, uh, aku pengen tahu nih cara kamu mimpin tim seperti apa dan bagaimana untuk mendobrak kayak stereotype atau gambaran orang-orang tentang leader wanita itu. Aduh, mestinya coba tanya my team ya. Eh apa? I just gak ada, gak. Basically sih just do your best gitu lah ya. Pasti orang mau ngomong, mungkin juga bukan cuma karena wanita. Pasti as a leader or as a when you have a team pasti bakal ada yang suka, ada yang nggak suka gitu lah ya. Ya, I mean as long as you do sesuai dengan real responsibility, nggak berbuat jahat, ya oke sih so far sih ya begitu aja sih yo. I don't feel sebenarnya saya malah nggak suka kalau anak-anak saya suka bilang ini jadi emaknya kami semua gitu, padahal aduh anak gue jadi banyak banget ya, orang anak kandung cuma 2 gitu. I'm not your mom, saya bilang gitu. I'm here to help you be successful in Dana gitu sih. Ya, and then yang saya suka sih memang basically it's rewarding. So this career also rewarding in that I help bisa grow engineers, younger engineers gitu ya, anak-anak. And dia ya I feel honored, they look up to me gitu, and then ya dia bisa lihat gitu as a role model that is not possible, it's not impossible gitu sih. Oke, thank you Nas. Jadi intinya kayak seperti yang tadi Nasya bilang ya, jangan pernah merasa kayak aku cewek, aku pria, aku wanita. Sebagai leader semuanya tuh pasti punya challenge dan struggle yang sama, and do your best. Keren banget Mas, gue suka tuh do your best. Nanti aku bakalan I'll write it on my diary, do your best. That's my motivation. Oke, so nah pasti dalam karir ada atau dalam perjalanan selama ini ya sampai sekarang pasti ada masa di mana you reach your lowest point. Ada mungkin masa-masa di mana kamu merasa kayak udah jatuh, tergeletak gitu loh ibaratnya. Pernah nggak ngerasa kayak gitu? Can you share? Mungkin ada teman-teman di luar sana atau Bapak Ibu yang lagi nonton hari ini, Catholic Precious Women hari ini itu bisa merasakan bisa merasakan kayak terbantu gitu dengar ternyata Nasya pun dalam perjalanannya pernah merasa seperti itu gitu. Can you share your struggle dan bagaimana akhirnya kamu bisa melewati itu? Even if it's your current struggle juga nggak apa-apa gitu. Siap. I think kalau yang paling saya nggak pernah lupa itu ketika saya ngelahirin anak kedua. Jadi itu after 10 years of my career di software engineer gitu ya. And itu saya udah berarti udah 9 tahun in that company gitu. Dulu di IBM. Anak kedua, dan kan kita kan ya maksudnya gave birth, abis itu saya itu kan cuti hamil gitu kan, and I extended little bit, waktu itu dapat kayak mungkin berapa 10 minggu saya lupa, saya extended karena ini maksudnya anak saya mungkin anak terakhir, jadi saya pengen lebih lama. Terus ya udah, anyway, saya balik kerja lagi setelah 3 bulan itu, saya first day and only like a few days later saya dapat ini kayak apa kalau namanya termination notice ya gitu, kayak maksudnya disudahi gitu employment-nya gitu.
for one reason or another gitu. Jadi ya itu kayak bayangin aja, kita kan juga habis cuti hamil gitu ya, habis ngelahirin, and then you're back, you're excited to go to work, and then only beberapa hari saya dikasih itu gitu. Sempat kayak gile kalau saya nggak, because kalau saya nggak cuti hamil kan maybe I was gonna be in the office and be present with all the politics, and I would know gitu loh apa yang akan terjadi gitu. Waktu itu kan saya nggak tahu gitu ya, so I couldn't like showcase juga kenapa harusnya misalnya saya stay or something gitu, karena I was out of the office gitu. Jadi ya itu sih terus itu my lowest point, karena saya nggak pernah, jadi intinya berarti saya nggak kerja sudah 10 tahun gitu kan. Ya teman, yang saya tetap teguh itu ya itu, diingat lagi kayak apa ya banyak komunitas dulu kita ikut Mudika di Seattle gitu ya, kita ikut, dan saya selalu, and my parents always remind me, saya nggak berhenti berdoa gitu, nggak pernah cuti ke gereja, nggak pernah gitu. In everything saya selalu ya, biarpun susah-susah saya paksain aja gitu, tetap kita ke gereja, tetap kita berdoa, and ya itu sama, jalanin aja hari by hari ya. Awalnya pasti susah ya, karena 10 tahun nggak kerja gitu, and then like I don't know to be a full time mom. I don't know how to be a full time mom gitu. Tapi ya itu diberkati dia, berarti untungnya anak kedua dia bisa jadi punya full time mom for almost a year gitu sih. Ya, well, thank you untuk sharing cerita itu ya. I think ini yang menjadi struggle juga banyak wanita berkarir gitu. Aduh, aku sampai mau nangis tuh dengar ceritanya. Soalnya pasti berat banget ya, maksudnya habis punya anak, terus balik ke kantor, kemudian dikasih berita kayak gitu. Itu pasti kayak kadang-kadang kita merasa kayak dilematis gitu loh. Aduh, apakah kita kayak kadang merasa aku harus spend time sama anak, tapi apakah aku harusnya itu ada di kantor seperti itu? Tapi luar biasa ya, Nasya menghadapinya itu dengan sangat positif, dan you see the bright side, punya waktu lebih banyak untuk anak yang lebih berharga dari segalanya, dan juga it's amazing bahwa Nasya juga larinya pada Tuhan gitu, terus berdoa ke gereja misa ya, karena itu yang memang benar-benar beri kekuatan. Dan kalau aku bisa simpulkan ya dari sharingmu ya Nas, basically you really leave it up to God. Kamu benar-benar menyerahkan itu sepenuh-penuhnya pada Tuhan dan percaya bahwa rencana Tuhan itu yang terbaik buat kita. Yeah. And ya kalau aku lihat hidupmu ya, God is great. Sekarang kamu diberkati dengan keluarga yang luar biasa, dan juga karirmu juga tetap naik gitu. So memang Tuhan selalu memberi yang terbaik. Kadang kalau kita ngerasain, kita merasa sedih ya, kayak aduh ini mau kemana nih habis ini, harus take time off dulu. Tapi Tuhan tidak pernah tinggal diam. Seperti tadi yang kamu bilang di sharing sebelumnya, kesusahan hari ini cukup untuk sehari, besok pasti besok ya udah dihadapin aja, karena kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Thank you so much Nasya untuk sharingnya yang keren banget. Aku sekarang mau ajak aku mau ajak Helena nih untuk bincang-bincang, tapi sebelumnya yuk kita ini isi polling dulu nih sambil intermezzo ya. Jadi isi polling sama-sama. Buat teman-teman yang ada di rumah, please fill the polling dan masuk ke aplikasi GoPlay, dan juga jika berkenan bisa kasih donasi. Semuanya akan kami sumbangkan untuk korban bencana di NTT lewat Lembaga Daya Dharma Keuskupan Agung Jakarta. Nah, oke. Sekarang pertanyaannya, kalau lagi ada masalah, ya curhat ke sahabat atau curhat ke keluarga? Siapa dulu nih? Siapa dulu nih? Nasya dulu deh. Curhat ke siapa dulu? Ke keluarga. Keluarga. Kalau Helena curhat ke siapa? Aku depend masalahnya. Ke both pasti, tapi yang priority nggak tahu yang mana, tergantung masalahnya dulu.
Oke, oke. Terus kemudian polling yang kedua, aku pengen nanya, tapi ini kayaknya tadi udah ditanyain lebih dulu dari pertanyaan ini. Jadi lebih suka um, drakor, drama Korea atau Western series? Helena dulu, silakan. Aku aku pencinta Asia, sorry. Jadi drakor. Drakor, oke. Drakor favoritnya apa nih, Helena? Wah, kalau favorit ya. Hmm, aku suka I'm Not a Robot Oke, judulnya. oke. Sekarang ya. Kalau Nasya? Orangnya. Sejak pandemi, so believe it or not, saya tuh nggak pernah nonton TV sebelumnya. Maksudnya ya, sejak punya anak gitu ya, sebelum punya anak itu sejak punya anak nggak pernah nonton TV, and then ya karena pandemi jadi ikutan, nih, aduh sama maaf sih, Halo. ikutan ini deh ini ikutan drakor gitu. Dari supporter dari Ibu Fani yang ngefans banget sama drakor, jadi saya ikutan. Kapan kita panggil Ibu Fani ke Catholic Precious Women Night ya, membahas drakor nanti temanya. Uh, Drakor favoritnya Nasya apa nih? Ya yang pertama nggak apa tuh namanya kalau cinta pertama nggak pernah terlupakan. Yang pertama ya Crash Landing on You sih. Oh, Horor ya. Oh, love. Chloe. Oke. Thank you untuk teman-teman semua juga yang udah isi polling. Thank you so much ya. Nah ini drakor atau western ini heated debate nih, karena kayaknya 50-50. Oke, sekarang kita bincang-bincang sama Helena ya. Tadi udah sama Nasya dengan pergumulannya dia juga, kemudian bagaimana dia bisa sukses bersama dengan Tuhan, dan dia percaya sama janji Tuhan yang sungguh indah. Sekarang kita ngobrol-ngobrol sama Helena. Kalau tadi Nasya itu sudah berkeluarga, sudah punya anak, sekarang Helena yang masih single. So we have a different perspective nih nantinya. So Helena, kalau Yes. kita tadi seperti introku di awal ya, you're a very successful athlete. Dulu adalah atlet basket putri nasional. Can you tell us kayak apa sih yang bikin kamu akhirnya memutuskan waktu itu tuh benar-benar untuk menggeluti basket? Kalau kita lihat ya, biasanya kan basket tuh identik dengan pria. Terus kemudian juga di Indonesia tuh olahraga kurang dilihat lah. Beda kalau kita misalnya di Amerika gitu. Kalau di Indonesia kan biasanya kadang-kadang orang tua atau guru atau teman kita bakal gini, lu yakin mau olahraga? Di sini kagak ada duitnya, dan atau misalnya ada yang bilang kayak aduh susah banget loh jadi atlet di sini gitu, tapi you pursue your passion. Nah bisa diceritain nggak apa sih yang bikin Helena itu mau untuk menggeluti basketball gitu? Oke, halo semua. Perkenalkan, nama aku Helena. Saat ini, kalau bisa dijelasin, seperti yang tadi dijelasin ya, aku dulu memang pemain basket, saat ini tapi sudah bekerja, jadi kita udah change career ya. Dan untuk langsung menjawab aja ya pertanyaan Yolanda, kenapa sih memilih basket? Wah, itu tuh pertanyaan yang apa ya? Bingung juga sih, karena kalau ditanya ya kenapa ya? Karena cinta gitu. Karena cinta, jawabannya cuma itu aja. Banyak banget sih, apalagi beranjak dewasa, SMA, kuliah, dan ketika umur-umur orang sudah bekerja, pas ketemu aku tuh pasti pertanyaan, masih main basket Len? Gitu pertanyaannya. So aku kayak, masih. Nah, langsung, wah, masih bertahan. Parah. Ngapain bertahan di sana? Ada yang ngomong kayak gitu. Ada yang, wih, kok bisa sih bertahan di sana? Emang di sana ada apa gitu ya? Banyak bertanya gitu. Tapi memang kembali lagi, why do I pursue my dream? Karena itu adalah mimpiku gitu. Aku punya mimpi yang besar, yaitu mewakili nama Indonesia sebagai pemain basket putri gitu. Dan memang kalau dipanjangin ceritanya panjang ya, tapi kalau ditanya kenapa memilih ke sana,
karena aku cinta aja. Karena aku cinta ya. Mungkin untuk detailnya nanti aku bisa cerita lagi, tapi memang karena aku suka banget sama yang namanya olahraga sebenarnya, bukan cuma basket, tapi entah kenapa perjalanannya membawa aku pada basket. Udah gitu aja gitu. Awalnya memang orang tua bilang ini olahraga keras banget buat cewek gitu kan ya, apalagi aku kan kecil, kurus. Nah, sampai orang tua aku aja kalau ngeliat aku pertandingan basketnya kadang-kadang suka nggak tega gitu. Aduh, anak cewekku nih ditabrak, lari kenceng ketabrak jatuh gitu ya. And bisa dibilang memang ini adalah olahraga yang sangat keras karena dia high impact dengan menggunakan tangan iya, menggunakan kaki iya, dan body contact. Jadi memang ini olahraga yang sangat keras, bener gitu. Tapi kenapa aku pilih di sini karena aku cinta sama basket, dah itu aja sih. So you pursue what you love. Wah, keren banget nih. Tapi sempat nggak ada ketakutan waktu awal memilih ya udah aku mau menggeluti basket bener-bener nih gitu. Ada nggak ketakutan? Bersyukur aku datang dari keluarga yang sangat mendukung aku dimanapun aku suka gitu. Jadi basically karena support dari mereka, aku tuh nggak ngerasa takut gitu. Perjalanan basket aku dibilang sangat baik, aku bisa bilang gitu. Sampai akhirnya aku mengenal yang namanya cedera. Dan disitulah aku baru tahu, oh ternyata sebagai atlet tuh ada ya yang namanya cedera. Dan ternyata itu menghentikan sementara waktu. Tapi gimana sih respon aku gitu. Jadi kalau ditanya pada awal menjalani karir sebagai seorang pemain basket, takut nggak sih? Enggak sih. Karena whatever people say, aku selalu kayak, ya aku pilih ini gitu. Aku kayak nggak takut dan bahkan kayak nggak sakit hati kalau mereka ngomong, atlet tuh nggak ada uangnya loh. Ya nggak apa-apa, aku suka gitu. Nah, ditambah keluarga juga support banget gitu. Jadi buat aku nggak ada kendala yang terlalu signifikan untuk hal itu. Jadi kalau buat aku sih itu sih, ketakutan dimulai ketika ada itu deh yang tadi aku bilang, cedera. Nah, waktu selama meniti karir basket, ada nggak struggle yang cukup apa ya kayak mengganggu atau membuat kamu takut atau takut akan masa depan atau khawatir? Oke, seperti yang tadi Nasya juga bilang bahwa di semua pilihan kita pasti ada struggle. Tapi kalau ditanya, aku pada awal ya, aku nggak berpikir karena aku cuma mikir gini, aku mau main basket sampai aku nggak bisa main basket pada waktu itu aku bilangnya gitu ya. Aku nggak berpikir yang lain-lain, pokoknya aku benar-benar satu fokus itu. Tapi di dalam perjalanannya memang ternyata nggak mudah. Di perjalanannya nggak mudah, ternyata pada waktu beranjak SMA masih oke-oke, masuk ke kuliah sempat berpikiran mau kuliah aja gitu, nggak mau basket lagi gitu. Jadi aku sempat berhenti, tapi ternyata passion aku sangat besar sampai akhirnya aku kembali lagi ke dunia perbasketan dan membuat aku berpindah major kuliah demi aku bisa melanjutkan karir basket aku gitu. Dan struggle yang aku hadapi memang untuk sebagai anak muda, struggle-nya adalah aku nggak punya waktu untuk seperti anak-anak muda lainnya mungkin ya. Aku nggak punya waktu untuk bisa jalan-jalan lebih sering gitu karena aku spend most of the time ya di latihan gitu. Pulang sekolah latihan, dan kalau ditanya pasti latihan berapa hari? Ya dari 7 hari, 6 hari latihannya gitu. Wah, 6 hari gitu. Banyak orang kayak nggak ada liburnya gitu ya. Adalah hari Minggu itu hari libur gitu. Jadi kalau ditanya struggle-nya ya memang mungkin untuk situasi pertemanan ya nggak bisa jalan-jalan seperti anak muda pada biasanya gitu yang punya waktu lebih. Tapi selain itu juga ketika aku memasuki karir basket ya struggle-nya berbeda karena kita kan kompetisi ya. Ketika kita kompetisi tim antar tim,
kalau pertandingan kita harus satu gitu, tapi di dalam sebuah tim itu kita juga berkompetisi gitu. Kalau kita mau bermain, kita harus jadi lebih baik. Dan di situ struggle-nya adalah facing insecurity gitu dengan sesama pemain, kayak kalau dia semakin lebih baik takut aduh aku akan dimainin gak ya, misalnya kayak gitu. Dan naik level ketika hal itu memasuki ketika aku masuk ke seleksi timnas gitu, aku insecurity-nya naik nih, ada pelatih aku nggak ya, grogi dan segala macam, dan struggle untuk sekarang. Halo Helena, kayaknya Helena ada trouble. Aku mau ngobrol sama Nasya dulu, tapi aku recap sebentar ya. Tadi yang Helena bilang ya. Jadi salah satu struggle terbesar Helena itu juga adalah untuk berkompetisi bukan hanya sama klub di luar, tapi juga dengan internal timnya, di mana perlu sekali untuk merasakan tuh security, karena kan kalau misalnya kita satu tim tuh ada orang yang lebih baik, kadang kita merasa kayak aduh, gue bisa nggak ya? Kadang-kadang itu ada perasaan yang kayak intimidate you gitu. Am I good enough? Dan lain sebagainya. Nah sekarang aku mau ngobrol sama Nasya dulu. So, Nasya, aku pengen nanya-nanya nih. Jadi, kan saat ini, kalau misalnya lu udah di VP Engineering, pasti kan apa ya namanya, it's kadang-kadang harus membuat tough choices juga, harus harus membuat keputusan-keputusan itu yang berat gitu, dan tidak menyenangkan semua orang. Uh, Gimana caranya supaya kamu bisa mempunyai kepercayaan diri dan kekuatan untuk membuat keputusan yang terbaik, walaupun mungkin gak semua orang bakalan suka dengan keputusan itu. Oke, keputusan. Ya, every I guess memang tugas saya kan selalu make decision gitu ya, make decision given from what my team udah kasih analisa-analisa gitu. Apa ya? I think every decision yang hard, yang itu oke. It's okay, go ahead. Okay, ya, basically every hard decision, whether itu impact ke saya atau impact ke others, ya saya selalu berdoa sih, gitu, supaya ngomongnya yang benar, supaya ya ngomongnya yang benar, karena udah grogi gitu, ntar salah ngomong makin memperkeruh suasana. So I always pray, give me wisdom gitu, give me, biar yang keluar dari mulut itu semuanya ya yang benar aja gitu. Itu aja sih ya. Ya, thank you Nas. Iya. Teman-teman semua, let's pray every day for, apalagi kalau kita harus bikin decision ya. Kita minta banget. Selalu kita minta hikmat selalu pada Tuhan in every decision. Nas, ini ada yang nanya nih di komen, kasih tips dong, gimana supaya anaknya pinter-pinter. Amin aja anaknya pinter ya. Tiger Mom, enggak, apa ya, enggak sih, enggak pintar, it's just basically I try to give them responsibility dan and harus tangguh, harus resilient, harus ya itu never satisfied. Waduh, parah juga ya. Jadi gimana nih? Pastinya mengasihi mereka ya Nas, mengasihi mereka. Iya, apa ya? Mengasihi. Ya, mengasihi, of course, mengasihi. Oke, thank you Nasya. Aku pengen kita balik ngobrol-ngobrol sama Helena ya sekarang ya. Oke, Helena, sorry tadi terputus karena technical issues. Sorry ya buat teman-teman yang nonton, please pray supaya semuanya semua internet kita lancar nih.
Um, Helena, aku pengen nanya, tadi kan you said that one of the struggles adalah untuk waktu harus di dalam tim itu bukan hanya berkompetisi keluar, tapi juga di dalam itu harus terus berkompetisi dengan teman-teman uh, satu tim to be better and better. Dan aku rasa ini sesuatu masalah apa suatu kondisi atau situasi yang juga dialami semua orang, bukan hanya sama pebasket. Kayak kita di kantor, kita di kuliah itu juga seperti itu Ya, kan. Kayak kita berkompetisi dengan teman kita dan sometimes itu bisa hurt confidence level atau kita merasa insecure. Can you share gimana waktu itu Helena tetap bisa percaya diri, confident, dan juga bisa merasakan terus apa ya secure dengan diri kamu sendiri, secure bersama dengan Tuhan gitu. hmm. Dan tetap berteman baik sama mereka, bukan 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 jadi sirik-sirikan atau jadi musuhan gitu. Oke. Sorry ya tadi sempat ada technical. Uh, Basically memang kita kompetisikan satu sama lain, tapi fokusnya memang tetap aja aiming diri kita untuk jadi lebih baik setiap hari kan. Karena aku percaya kalau kita cuma ngelihat orang lain terus, ya kita nggak sadar diri kita itu ada di situasi apa atau lagi butuh apa gitu. Nah, kalau untuk aku sendiri, aku percaya untuk menjadi tenang itu pilihan gitu. Di dalam segala situasi, ketika kita insecure tuh pasti ada. Nggak ada sih kita kalau ditanya aku secure banget itu nggak ada juga, nggak ada situasi yang sangat-sangat secure gitu. Tapi memilih untuk tenang aja dan menjalani sih seperti yang tadi Nasya bilang hari demi hari, terus step by step dan um, jangan sampai kita itu melihat orang lain dan akhirnya kita terfokus sama apa yang orang lain udah dapat gitu. Tapi diri kita udah di mana sih? Apakah kita semakin baik setiap hari gitu? Karena sering kali kita tuh justru terjebak pada pemikiran bahwa gue nggak bisa lebih baik dari dia, dia jago banget sih gitu. Aduh dia dribblenya bagus banget, aduh dia nembaknya bagus banget gitu. Karena kepikiran itu orang lain lebih baik, kitanya justru jadi nggak progressing. Dan udah gitu, ketika kita ada di situasi itu, kita jadinya stuck. Nah, disitulah sebenarnya problem di seluruh aspek kehidupan kita ya sebenarnya, bukan cuma di basket aja gitu. Di dalam segala situasi gitu. Karena kan kita hidup berdampingan dengan manusia seperti yang tadi Yolanda bilang. Jadi memang ada waktu-waktu di mana memang kita berkompetisi gitu, secara tidak langsung. Tapi berteman baik itu tetap harus, karena mau nggak mau dia kan tetap timku gitu. Jadi mau nggak mau kita harus tetap gimana caranya kita bareng-bareng kerjasama dengan baik, tapi juga secara personal kita develop ourselves every day gitu. Jadi kalau buat aku sih memang aku harus calm dulu. Nah, calmnya itu dari mana ya? Aku berdoa, yes pasti aku selalu minta kekuatan dari Tuhan untuk bisa memilih untuk tenang. Dan juga pastinya punya support dari orang tua juga. Ketika aku lagi insecure, pada waktu itu aku telepon mama, Mam aku takut, aku nggak bisa, aduh, aku ngerasa kayaknya aku nggak jadi lebih baik nih gitu. Dan mungkin ke teman kita. Dan aku percaya ketika kita lagi di dalam situasi yang insecure atau lagi takut, pertama kita berdoa, kedua kita perlu reach out ke teman kita untuk ingetin kita siapa sih kita, gitu. Apa sih sebenarnya diingetin lagi kamu tujuannya apa gitu, know your why gitu, kenapa kamu di situ gitu. Jadi memang aku yakin banget di dalam segala situasi ketika kita insecure, kita ya aku sih sekarang pastinya berdoa dan tarik nafas dan tenang gitu, tenang dulu, jangan terlalu berburu-buru di dalam segala hal tuh, nggak perlu rush gitu, karena setelah aku menjalani beberapa ya selama hidupku sampai hari ini, ternyata ya memang keputusan yang terburu-buru itu nggak baik gitu jadinya. Jadi memang aku sadar di dalam segala hal tuh nggak ada yang harus, nggak ada yang buru-buru, tenang aja, pasti ada waktunya. Gitu sih. Oke, thank you Helena. Yes. Kalau summarize ya, ini jawabannya keren banget nih. Yang pertama, um,
aim for a better self every day. Jadi kita terus berusaha untuk jadi pribadi yang lebih baik setiap hari. Nggak usah liatin orang, nggak usah sibuk compare diri kita sama orang. Nanti kita malah nggak kemana-mana. Tapi kita fokus apakah kita lebih baik dari diri kita yang kemarin. So every day one step at a time. Dan yang kedua, tadi yang aku catat di sini yang bagus banget tuh, kalau setiap kali kita merasa nggak pede, insecure, itu kembali kayak know your why. Kenapa? Kenapa kita pursue? Kenapa kita mau menjalankan ini gitu? Dan yang ketiga adalah pray, doa, minta kekuatan sama Tuhan dan jangan terburu-buru membuat keputusan atau bereaksi. Karena kadang kita emosi ya. So pray and ask God's wisdom. Oke. Helena pernah ini nggak merasakan ada suatu struggle yang bikin kamu tuh kayak benar-benar merasa udah jatuh tertimpa tangga ibaratnya selama ini, baik itu waktu kamu di basket atau saat kamu memutuskan oke, aku pindah nih dari basket menjadi dari atlet basket jadi kerja kantoran atau dalam karir kamu saat ini atau dalam keluarga gitu atau ya dalam pertemanan lah. Have you ever experienced that, kayak udah jatuh tertimpa tangga dan pokoknya kayak momen terendah dalam hidupmu, and bagaimana Helena bisa mengatasi itu? Oke, momen mungkin nggak ya, salah satu aja ya momen struggle. Aku bisa cerita dari sudut pandang atlet deh. Pada waktu berkarir di atlet, hal yang paling menakutkan untuk seorang atlet adalah cedera. Dan pada waktu itu, untuk saat ini, buat yang nggak tahu, aku adalah seorang atlet yang pernah melalui 2 kali operasi lutut untuk pergantian ACL, ligamen di dalam lutut, kanan dan kiri. Jadi memang kalau ditanya struggle-nya ketika cedera itu struggle banget gitu. Tapi untuk lebih detailnya, jadi tahun 2013 adalah tahun awal tahun pertama aku di Liga Profesional Indonesia di tim basket. Nah, pada waktu itu tiba-tiba cedera gitu, itu kaget banget gitu, karena nggak pernah ada di dalam agenda aku untuk aku cedera gitu, karena aku berpikirnya bahwa kayaknya aku akan baik-baik aja gitu. Dan satu cedera lutut itu ternyata menyakitkan sekali gitu. Pada waktu itu pertama kali dan shock banget, ditambah Indonesia belum banyak orang-orang yang cedera lutut, jadi untuk role model itu dikit banget gitu. Jadi tapi ada yang akhirnya berhasil. Jadi memang pada waktu itu bangkit lagi, dan waktu itu aku baru 2013 yang 21 tahun, 21 tahun. Jadi pada waktu itu masih semangat muda kan, jadi kayak oke, nggak apa-apa. Puji Tuhan ada klub yang bayarin untuk operasi dan segala macam. Akhirnya aku berjalan lagi setelah 6 bulan recovery, terus berjalan, dan akhirnya pada tahun berikutnya udah berjalan nih, aku udah ngerasa lebih strong. 2014, 15, 16, aku masuk ke satu tim yang lebih baik, jadi aku aim untuk ke timnas. Dan ketika aku merasa tubuhku udah dalam kondisi yang sangat prima gitu, dan tahun depan itu ada pemanggilan seleksi untuk SEA Games, dengan yakinnya aku udah tahu nih, wah kayaknya aku bisa nih, aku bisa gitu. Benar, kepanggil SEA Games kan untuk seleksi. Yang pertama, pulang dari situ, jadi kan kita seleksinya pulang, jadi seminggu pulang dulu pertandingan, nanti balik lagi seleksi gitu. Ternyata setelah kita pulang, menjalani turnamen biasa, di final game, aku di quarter keempat, aku nggak perlu lupa, itu tiba-tiba cedera lagi, di lutut yang berbeda gitu, yang dulunya kiri, sekarang kanan gitu. Itu waktu lututku, jadi lututnya muter gitu, yang kerek gitu bunyinya ya, aku yang bisa denger. Itu yang ada di otakku, mimpi aku kayak tiba-tiba hilang, cus gitu, kayak SEA Games hilang, terus segala yang udah aku agendakan tuh hilang gitu. Di saat itu tuh kayak, oh no, again gitu pada waktu itu. Cuman di saat itu juga aku bilang, enggak Tuhan, enggak, aku pasti bisa, enggak, ini enggak mungkin cedera gitu. Aku di satu sisi aku deny, satu sisi kayak kenapa nih gitu. Cuman pada saat itu akhirnya aku cek, ya aku sadar ini satu cedera yang sama dengan
kakiku yang sebelumnya. Jadi itu menurut aku adalah salah satu apa ya, salah satu keputusan yang bingung gitu ya, karena di umur segini pada waktu itu kan udah berapa ya, 21 tambah 6 tahun kemudian udah 26 27 gitu, ini harus operasi lagi terus comeback lagi atau gimana nih Tuhan gitu kan. Itu um, pada waktu itu aku bilang dalam hati aku kayak aku masih mau, aku bisa, aku pasti bisa gitu. Dan di saat itu aku comeback, dan ternyata struggle ya yang terparah adalah ketika aku panggil timnas di 2018 dan udah menjalani 4 kali seleksi, 4 tahap di 14 besar harus tercoret di 2 nama terakhir gitu sebelum memasuki tim utamanya gitu. Jadi kalau aku jelasin nih, kalau dibilang aku pemain timnas, aku pemain yang pernah masuk ke seleksi timnas, tapi untuk timnasnya sendiri sebenarnya belum gitu. Tapi mungkin udah masuk ke dalam kelas timnas gitu. Itu menyakitkan banget, jujur aja aku drop banget, aku down banget. Aku sampai sering bengong, aku sampai sering bengong gitu, sampai kayak itu menyedihkan banget gitu buat aku. Aku inget banget, nggak pernah lupa satu hari di mana aku disebutin namanya kalau aku dipulangkan, itu aku nangis dari pagi sampai malam, sampai pagi lagi. Tiap kali denger nama seleksi itu selalu menangis gitu. Udah sampai sekarang berkaca-kaca masih. Tapi di situ benar-benar aku ngerasain banget yang namanya kekuatan dari support system itu. Gimana mereka itu benar-benar hold me, terus kayak keep supporting me di sisi ini ya, sisi mentalnya, sisi psikisnya gitu. Karena aku jujur aja benar-benar mentally breakdown gitu. Jadi kayak benar-benar aku ngerasa I'm a failure gitu. Dan di situ tapi puji Tuhan aku masih ingat sama Tuhan, jadi aku masih berdoa, aku masih percaya bahwa di atas itu semua Tuhan tetap baik gitu. Itu adalah imanku gitu. Walaupun aku menangis, tapi aku tetap berjalan. Jadi aku jalanin hari demi hari, walaupun menyakitkan, pahit, tapi aku tetap datang. Waktu itu Asian Games 2018 kebetulan dilaksanakan di Indonesia, aku tetap datang. Walaupun di lapangan kadang-kadang sering berkaca-kaca, ngerasa nggak adil, kenapa Tuhan aku udah berkali-kali cedera, tapi kok udah sampai di titik ujung aku tetap harus dipulangkan gitu. Jadi memang struggle itu real banget gitu, tapi aku face it gitu. Aku tahu aku bisa sembuh dengan aku face the struggle gitu. Akhirnya aku tetap datang, aku support mereka. Di satu sisi keluargaku tetap support aku, dan keluargaku datang juga ke bareng-bareng nonton sama aku gitu. Karena aku tahu gitu bahwa kalau aku memang belum terpilih, aku yakin ya memang orang yang lain lebih baik gitu. Memang mereka lebih siap gitu. Jadi kadang-kadang kalau aku ngerasa nggak adil, I have to see myself juga gitu. Mungkin memang aku belum siap pada saat itu. Aku nggak bisa salahin pelatih juga. Aku nggak mau menyalahkan justru. Jadi aku nggak mau play victim juga. Jadi I embrace myself and keep going gitu. Tapi kalau ditanya untuk berjalan prosesnya, it's not easy. Aku percaya kekuatan Tuhan lah yang memampukan aku berjalan dengan aku hari demi hari, sampai akhirnya aku comeback lagi, aku bermain lagi di tahun 2019 gitu sih. Wow, ceritanya keren banget ya. Ini banyak banget nih love-nya. So pasti teman-teman semua yang lihat live hari ini juga tahu pernah merasakan when your dream itu tiba-tiba hilang seperti itu, dan itu yang dirasakan sama Helena. Pasti it hurts so much dan pasti sakit banget, tapi luar biasa ya tadi sharingnya Helena bahwa don't play victim, face the struggle, hadapi, embrace yourself, dan percaya bahwa Tuhan itu selalu baik walaupun uh, nyesek ya keadaan, tapi Tuhan selalu ya. Thank you Helena for such a beautiful sharing. Nah ini sekarang pertanyaan terakhir untuk dua-duanya. Kita mau tampilkan Nasya sama Helena bersama-sama ya. So apa nih advice dari kalian untuk para wanita yang lagi
apa ya, mau untuk mengejar impiannya, mengejar apa yang Tuhan sudah taruh dalam hatinya mereka, tapi mereka itu takut atau mereka tuh nggak pede, entah itu mereka mau ambil kuliah atau lagi mau ambil kerjaan apa atau mulai bisnis apa. Ya, can you share advice? Kita mulai dari Nasya dulu ya. Um, Pertama sih jangan berkecil hati that you are a woman gitu ya. Embrace your womanhood gitu. Can be confident. And kedua pasti in everything pasti akan ada struggle, ada challenges. Treat challenges or struggles as opportunity for you to grow. Karena with that struggles you ya itu kayak tadi Helena, with that struggles you can grow as a better person. Itu sih, and ya keep praying. Wow, keren banget. Treat challenge as opportunity to grow. Kalau Helena? Kalau aku, in everything you do, do the best. Karena aku percaya di apapun yang kamu pilih, apapun yang kamu lakukan, ketika kamu lakukan yang terbaik dan kamu lakukan juga untuk Tuhan, aku percaya itu bisa jadi berkat buat kamu dan buat orang-orang di sekitar gitu. Dan apabila gagal, it's okay karena aku percaya banget melalui pengalamanku Tuhan tuh bisa tempatkan kita di mana aja. Jangan sampai kita melimitasi diri kita dengan pikiran kita. So I believe in everything you do, pokoknya just do the best and always pray to God dan juga selalu melibatkan Tuhan di dalam segala hal. Dan juga yang tadi Nasya udah bilang itu keren banget. Aku percaya setiap struggle itu membawa kita menjadi a better person, stronger and better. Wow, thank you so much. Kita sangat diberkati nih hari ini bisa ngobrol-ngobrol sama Helena dan Nasya, brainy, bold, and beautiful women. So, precious women, know that kita semua, we are all created precious, and we are living for a purpose. Sampai jumpa 2 minggu lagi, tapi sebelumnya minggu depan, jadi setiap akhir bulan kita tuh punya satu segmen yang namanya adalah Precious Prayer, dan minggu depan akan dibawakan oleh seorang yang luar biasa, yaitu mama dari Helena. She's an amazing woman of God, dan judulnya adalah The Power of Praying Women. Yuk kita tutup dalam doa sama-sama, dan terima kasih banyak untuk donasi dari teman-teman semua, dari saudara-saudari semua yang kita terima hari ini, kita akan salurkan lewat LDD Keuskupan Agung Jakarta. Helena bisa tolong bantu untuk close this session in a prayer? Yes, okay. Thank you so much for the opportunity. Sebelum kita selesai ini, kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, Bapa yang baik, terima kasih Bapa untuk setiap kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan karena penyertaan-Mu sungguh sempurna dalam hari-hari kami Bapa sampai saat ini. Kami bersyukur Tuhan untuk kami semua para perempuan yang ada di sini yang sedang mendengarkan maupun yang sedang menonton Tuhan. Bapak, kami percaya Tuhan Yesus, kami mempunyai satu purpose yang luar biasa yang sudah Engkau taruhkan ke dalam hati kami Tuhan, untuk kami jalani di dalam dunia ini. Bapak, kami percaya penyertaan-Mu dalam setiap apapun yang harus kami hadapi, Engkau bersama dengan kami dan tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Berikan kami kekuatan Tuhan Yesus untuk semua perempuan yang ada di dunia Bapak, karena kami percaya kami mempunyai satu tujuan yang luar biasa. Kami adalah seorang penolong Tuhan Yesus, dan kami percaya juga kalau apapun yang dan dimanapun kami tempatkan, kami percaya kekuatan-Mu selalu menyertai kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Bapak untuk Precious Night hari ini Tuhan Yesus. Aku percaya melalui Precious Night ini banyak orang yang dapat mendengarkan dan menjadi diberkati Tuhan dengan setiap kebaikan-Mu yang sudah Engkau lakukan dalam hidup kami Tuhan Yesus. Dan kami percaya dan aku berdoa untuk seluruh wanita di dunia Tuhan, biarlah mereka senantiasa selalu mengandalkan Tuhan di dalam segala hal Tuhan Yesus, dan biarlah di dalam setiap struggle yang harus mereka lalui, berikan mereka kekuatan dan hikmat Tuhan, sehingga mereka tahu apa yang harus mereka lakukan dan bagaimana harus melaluinya hari demi hari
Dan aku percaya kekuatan-Mu akan selalu senantiasa menyertai kami semua hari demi hari Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebaikan-Mu. Biarlah aku berdoa juga untuk setiap donasi yang diberikan dapat menjadi berkat Tuhan untuk NTT Tuhan, di mana aku percaya juga Engkau akan menyediakan setiap kebutuhan yang mereka butuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biarlah di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, dan Bunda Maria doakanlah kami selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Thank you so much, Helena and Nasya. Let me close this session, Precious Women Night ini, dengan satu quote dari R.A. Kartini yang kita peringati hari ini. Jangan pernah menyerah jika kamu masih ingin mencoba. Jangan biarkan penyesalan datang, karena kamu selangkah lagi untuk menang. Tuhan Yesus memberkati. See you all, Precious Women.